Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali pada channel yang sangat sederhana ini. Saya akan menarasikan olahraga otot di usia tua. Nah, kebanyakan teman-teman saya perhatikan ketika sudah menyatakan diri sudah tua, untuk motivasi berolahraga agak berkurang. Nah, kali ini tidak lain, channel ini hanya tujuannya berbagi salah satu gerakan yang saya akan coba bawakan. Seperti peragaan sekarang ini, ketika kita melakukan gerakan pinggang pinggul, terutama tumit kaki juga di bawah, ini sangat perlu diperhatikan beberapa pakem agar antara otot satu dengan otot yang lain itu bergerak simetris. Contohnya kita akan bergerak menuju ke alur kanan, jadi gerakan ke kiri dahulu, perhatikan sudut daripada jangkar, salah satu kaki lurus, salah satu juga berbentuk 90 derajat. Tangan kita gerakkan secara perlahan menuju ke arah kanan, kemudian kebalikannya ke arah kiri. Perhatikan juga gerakan pada bentukan otot, bentukan daripada jangkar, selalu mengarah pada jangkar, satu 90 derajat dan satu lagi berarah lurus. Perhatikan juga gerakan sedikit pada kaki di bawah, terutama di tapak kaki. Walaupun dia bergerak tidak terlalu luas, akan tetapi kegunaannya atau manfaat dari gerakan tersebut, dia akan betul-betul mengkolaborasi dari otot paha, otot pinggang pinggul, dan yang lainnya dalam melakukan gerakan tanpa bertenaga seperti teman-teman perhatikan. Namun kalau kita tidak praktekkan, ya kelihatannya begitu mudah. Nah, akan tetapi cukup menguras tenaga dan juga otot-otot pada pinggang pinggul, termasuk juga otot-otot yang lainnya. Nah, gerakan ini adalah sangat simpel sekali ya. Gerakan sebenarnya gerakan tidak bertenaga, tetapi yang lebih banyak terkonsentrasi pada gerakan pada pinggang pinggul, termasuk juga otot-otot betis dan lain sebagainya. Ya, itulah salah satu contoh gerakan teman-teman. Sepertinya kita menari, namun kalau diperhatikan senam yang sangat simpel peragaan tadi betul-betul cukup membuat tenaga terkuras. Nah, sekarang saya akan tambahkan tenaga sedikit saja pada tangan, kemudian dilakukan gerakan yang sama seperti tadi. Akan tetapi bedanya, kapan kita harus menambahkan tenaga sedikit, kapan kita menambah tanpa menggunakan tenaga. Yang paling penting akan diperhatikan sini adalah gerakan atau posisi jangkar, salah satu kaki lurus dan salah satu kaki berbentuk 90 derajat. Gerakan pinggang pinggul kebersamaan untuk menempatkan tangan pada posisi tertentu, apakah dia akan menuju ke depan, menuju ke belakang, atau menekuk 90 derajat dan sebagainya. Semua hal tersebut menjadi satu kombinasi gerakan yang simetris. Senam ini bisa dirangkai sendirian teman-teman. Artinya sekali lagi yang penting dan perlu diperhatikan kesudutan daripada posisi jangkar, salah satu lurus, salah satu 90 derajat, dan sekali kita diam sejenak untuk menambah variasi daripada gerakan tangan, termasuk juga posisi kaki. Dalam postingan di video sebelumnya selalu saya mengatakan gerakan simetris, artinya penempatan tangan dan juga penempatan kaki, kapan dia harus berbentuk 90 derajat dan salah satu kaki lurus, serta posisi tangan yang mengiringi daripada semua gerakan tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan, sehingga saat kita melantunkan gerakan, baik itu melalui proses tangan yang lebih duluan untuk melakukan olahan ataupun daripada kaki yang lebih duluan untuk bergerak. Nah, hal tersebut ketika kita sudah dalam pikiran menjadikan satu gerakan tangan dan kaki tersebut saling berkolaborasi, secara otomatis dia akan menempatkan pada posisi masing-masing. Artinya ketika tangan yang bergerak tentu akan diikuti oleh jangkar baik kanan maupun kiri.
Dapat diperhatikan juga ada beberapa gerakan lambat, ada juga beberapa gerakan yang saya tambahkan agak percepat, ada langkah maju, ada langkah ke belakang. Nah, bergerak seperti peragaan dari awal sampai ini cukup membuat daripada otot-otot di paha, betis, pinggang, pinggul pegal, teman-teman. Inilah yang saya maksud berbagi pengalaman. Walaupun teman-teman tidak mesti harus bergerak ataupun sama seperti apa yang saya bawakan, akan tetapi yang paling penting adalah ketika semakin tahun usia bertambah, otot tersebut mesti menurut pengalaman saya harus digerakkan, dilatih agar keelastisitasan otot tersebut menjadi konstruksi atau saling berhubungan. Contohnya ketika kita jalan, nah teman-teman dari sekian menit saya bergerak, kurang lebih sudah hampir 6 menit saya bergerak dari awal. Nah, saya perlihatkan dulu otot-otot sudah sedikit kelihatan, termasuk juga keringat yang ada pada baju baik di dada dan juga punggung. Cukuplah. Karena kenapa demikian? Karena gerakan daripada napas yang kita tahan kemudian kita salurkan secara perlahan dengan gerakan tadi tersebut sudah cukup membuat di usia lanjut seperti yang saya peragakan, membuat suhu tubuh menjadi panas. Tentunya keringat paling tidak akan sedikit keluar. Nah, sekarang saya peragakan kembali untuk gerakan tadi. Ada pakem-pakem yang mesti harus diperhatikan pada gerakan yang saya bawakan ini. Nah, gerakan pada pinggang, pinggul, termasuk juga keserasian daripada posisi kaki, tangan. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebenarnya, teman-teman kerabat semua. Ketika kita mempunyai inisiatif dan ada niatan untuk melakukan suatu olah tubuh, gerakan seperti sekarang dengan penjiwaan, pengilhaman secara diulang berkali-kali, jadi arahnya sekali kita teguhkan kaki dan juga naikkan kaki. Nah, gerakan kalau hal ini teman-teman perhatikan seperti orang menari, dan jika dipraktekkan cukuplah membuat suhu tubuh kita menjadi panas, yang tentu hal tersebut datang dari kolaborasi otot satu dengan otot yang lainnya, sehingga secara terus menerus akan mendorong darah terpompa dan juga demikian nadi kita akan naik. Olahraga di usia lanjut memang perlu suatu metode ataupun cara, dan yang paling penting kita perhatikan menurut pengalaman saya adalah di saat berusia bujang ataupun masih muda, tentu daripada faktor tubuh otot-otot yang lain itu akan sangat berbeda kalau kita bandingkan atau ketika kita berbicara di usia lanjut, semakin tahun akan bertambah. Namun dari narasi tadi tidaklah mesti harus mengurangi niatan kita atau keinginan kita untuk berolahraga, karena konsep yang saya dapatkan ataupun pengalaman saya, walaupun usia lanjut, otot tersebut mesti sekali lagi mesti harus digerakkan, karena dengan berinteraksinya otot tersebut dari satu organ tubuh dengan organ yang lainnya akan membuat suhu tubuh kita akan menjadi panas, dan tentu suhu tubuh tersebut bisa menjadi panas dari pengolahan otot-otot kita. Ini adalah video juga saya ambil dan kita perlihatkan dari gerakan daripada pinggang, pinggul, termasuk juga posisi kaki. Nah, semoga video sangat sederhana ini dapat menginspirasi terutama teman-teman yang berusia lanjut yang awalnya tidak ada niatan untuk berolahraga, akan tetapi gerakan atau olahraga apapun bisa diambil. Yang paling penting, walaupun durasi waktunya singkat ataupun pendek, namun pakem-pakem pada otot mana yang harus digerakkan, dan juga setiap langkah dan gerakan
telah dilakukan tersebut mesti harus dirasakan. Sekarang ini teman-teman dapat perhatikan ototnya sedikit keluar, termasuk juga jangkar posisi kaki, pinggang pinggul itu akan terus bergerak, walaupun bergeraknya tidak terlalu dalam sudut yang besar, namun sedikit pun gerakannya baik ke kanan, ke kiri, ke samping, ke depan, ke belakang, itu akan sangat bermakna, karena sedikit pun gerakan dari pinggang tersebut didukung oleh gerakan daripada tumit di bawah dan juga gerakan lutut, apalagi ditambah dengan pengolahan tangan di atas yang kita lakukan, baik gerakannya ke depan, ke samping, dan sebagainya. Dalam melakukan olahraga, teman-teman, memang ada banyak yang menanyakan gimana kita bisa konsisten berolahraga, bisa lanjut. Konsepnya atau resepnya adalah metode yang saya lakukan. Kalaupun saya tidak dapat berolahraga di pagi hari, mungkin siang, walaupun siang tidak dapat, kita lakukan sore, dan sebaliknya juga malam saya bisa lakukan. Nah, sehingga mungkin hal ini sangat aneh ataupun agak janggal kelihatannya, apa sih yang bisa dilakukan dalam 4 jadwal tersebut. Nah, saya bisa lakukan ketika pagi tidak dapat sama sekali waktu untuk berolahraga, mungkin saya bisa lakukan siang sebentar, apakah itu dengan di tangga, pusat kecil-kecilan, termasuk juga jongkok bangun. Nah, banyak video-video yang sering saya unggah juga, beberapa atau aneka olahraga media yang bisa kita gunakan. Selain saya sering mengepost video dengan menggunakan media Samsa, namun tangga rumah pun itu bisa dilakukan, termasuk juga ada media kursi tempat duduk, dan juga ada tempat duduk yang terbuat dari beton. Marilah kita, teman-teman, sekali lagi, channel saya ini adalah sangat paling sederhana, tidak ada edit yang terlalu menjolok, dan semua hal ini saya lakukan hanya bertujuan untuk mendokumentasikan diri ketika masih mampu dan bisa bergerak. Sehingga harapan saya dan harapan kita tentu akan menjadi suatu motivasi terhadap diri sendiri, dan alangkah baiknya juga ketika kita berbagi seperti sekarang ini bisa diterima oleh khalayak banyak. Selamat beraktivitas, teman-teman. Salam rahayu, sampai berjumpa pada video selanjutnya.